Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yujibu udhunaka an yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim fa'tihi. Jika kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang pada malam hari ini kita membaca kitab Mukhtarul Ahadis. Kan biasanya Fathul Qorib ya. Nah, sekarang kita baca Mukhtarul Ahadis. Ini sampai kepada hadis yang kedua. Kata Rasulullah, i'til ma'rufa, datangilah perkara yang baik, atau kerjakanlah perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini yang udah dikenal, yang udah orang tahu bahwasanya itu perkara-perkara yang baik. Jadi apa saja perkara yang baik itu, yang ma'ruf, yang bagus, maka kita kerjakan, maka kita datengin. Dan mungkin perkara yang baik yang kita anggap itu kecil, ternyata di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah ada situ ridhonya Allah, maka kita udah dapat kepastian bahwasanya kita orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Karena kalau Allah udah ridho, bahasanya dosa manusia nggak bakalan ada artinya. Makanya jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun. Jangan pernah tuh kita meremehkan amal baik sekecil apapun. Antum kemarin sholat Jumat misalnya, masukin duit ke kotak amal. Misalnya memang antum ini nggak ada duit gitu kan, ada cuman berapa biasanya di kantong, 2.000, 5.000, tetep yang penting kita seadanya, kita sebisanya masukin tuh ke dalam kotak amal. Dan bisa jadi yang kadang-kadang kita anggapnya itu perkara yang kecil, ternyata di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga membersihkan jalanan misalnya. Antum lagi lewat di jalan, ternyata di pinggir jalan ada paku, atau ada kayu, atau ada kulit pisang yang kiranya itu bisa membahayakan orang. Antum singkirin tuh kemana? Ke pinggir jalan. Nah, bisa jadi itu menjadi sebab kita mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perkara-perkara ibadah-ibadah yang terkadang kita anggap remeh, biasanya di situ itu ada keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtani bil munkar, dan tinggalkan perkara yang mungkar,
perkara yang nggak bagus, perkara yang mungkar, yang orang itu kalau lihat aneh gitu, itu perkara mungkar tuh. Perkara yang nggak bagus, perkara yang buruk, maka kita tinggalkan. Wanzur, maka lihatlah kata Nabi, ma yujibu udhunaka an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fatihi. Maka kata Nabi, perhatikan apa yang bikin telingamu itu senang apabila orang-orang suatu kaum yang tadi engkau ngumpul sama dia, kemudian engkau mau pergi meninggalkan tempat tersebut, fa'tihi, maka kerjakanlah. Artinya ketika kita duduk di satu komunitas, kemudian kita lihat tuh orang itu senangnya bagaimana sih? Kita ini nih seneng nggak? Misalnya mendengar akhlak-akhlak yang baik, atau mendengarkan sifat-sifat yang bagus, pekerjaan-pekerjaan yang cakep. Nah, maka kata Nabi Muhammad, kalau engkau sudah keluar dari perkumpulan tadi, maka kerjakan tuh. Jadi patokannya itu apa? Patokannya itu ada di satu komunitas. Karena memang satu komunitas itu biasanya mereka ini bakalan apa? Bakalan setuju, sepakat dengan sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita ngelakukan sesuatu perkara, kemudian ada satu komunitas mengatakan kita itu melakukan pekerjaan yang bagus, nah maka kerjakan, kata Nabi Muhammad SAW. Wanzuril ladzi takrahu an yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim fajtanibhu. Nah ini kebalikannya. Dan perhatikan apa saja yang engkau benci suatu komunitas atau suatu kaum, dia mengatakan kepada kamu, apabila kamu sudah beranjak pergi dari mereka, maka tinggalkan. Jadi kalau ada satu komunitas bilang ini perkara-perkara yang gak bagus, maka kita tinggalkan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kayak suatu komunitas, orang hadir di majlis bagus nggak? Pasti satu komunitas bilang bagus, maka kerjakan. Gitu. Terus lagi satu komunitas bilang orang kalau bersedekah bagus nggak? Bagus. Nah maka kerjakan. Rawahul jama'atu. Nah hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok ahli-ahli hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi an-nisyanu. Jadi penyakitnya ilmu itu lupa. Itu penyakitnya ilmu. Jadi orang nyari ilmu juga ada penyakitnya, juga ada kekurangannya, juga ada aibnya. Apa aibnya? Suka lupa. Makanya ilmu biar enggak lupa harus diamalkan. Ilmu perkara yang mulia, ilmu perkara yang bagus. Kita faham ilmu, ngerti ilmu itu udah satu kemuliaan. Tapi bisa lebih mulia lagi kalau ilmu itu diamalkan. Jadinya ada hasilnya. Al ilmu bila samarin, katanya al ilmu bila amalin, nah, kasajaroti bila samrotin atau bila samarin. Ilmu kalau nggak diamalkan maka ibarat pohon nggak ada buahnya. Pohon nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Karena dengan ilmu tersebut kita itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patokannya kita mendapatkan pahala, diterima ibadah kita, itu dasarnya ilmu. Jadi kita nggak bisa kita ibadah semau kita. Nggak bisa mau sholat sekarapnya dewe, nggak bisa.
Jadi di situ ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang telah disebutkan oleh para ulama. Ada ilmunya. Baru nanti kalau kita udah menjalankan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dalam lingkaran ilmu, barulah di situ ibadah kita ada pahalanya. Dan bahkan dengan ilmu itu seseorang manusia dia bisa mendapatkan ibadah yang besar dengan pekerjaan yang sedikit. Itu dengan ilmu dia dapat pahala begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pekerjaannya gampang. Pekerjaannya gampang, mudah. Dengan ilmu. Kita dengan ilmu, dengan mempelajari hadis, fadilah amal, kita lihat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir di majlis ilmu atau barang siapa yang dia sholat sunnah antara maghrib dan isya 6 rakaat atau 4 rakaat sholat sunnah awabin, maka dia sebanding tuh pahalanya dia seperti beribadah 80 tahun. Jadi antara maghrib dan isya dia sholat namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat, paling sedikit 6 rakaat. Itu maka sebanding pahalanya seperti kata Nabi Muhammad seperti ibadah 80 tahun. 80 tahun gak berhenti ibadah. Itu pahalanya. Kemudian juga kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, itu sholat isya, sholat 4 rakaat sholat sunnah, maka kata Nabi Muhammad dia seperti sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Habis sholat isya, sholat lagi sunnah 4 rakaat. Setelah dia mengerjakan sholat sunnah yang muakkadah, lagi 4 rakaat kata Nabi Muhammad. Itu seperti mengerjakan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Sedikit tapi dengan ilmu bisa menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli. Dan menyia-nyiakan ilmu ialah engkau ceritakan ilmu tersebut atau engkau khabarkan ilmu tersebut kepada orang yang bukan ahlinya. Artinya menyia-nyiakan ilmu artinya kita buang-buang waktu kalau menjelaskan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Sebagai contoh nih, misalnya pengajian aki-aki semuanya, orangnya orang-orang pekerja, ngajar ngejelasin mantik, ngejelasin balaghah, lah orang bingung, ya kan? Bingung ngerasin nahu sorob anu ini, ya bingung orang. Arti kalau majlis yang umum udah jelasin yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja, kecuali kalau di kalangan santri, kalangan pondok, jelasin tuh balaghah, mantik, apa aja dah sebutin dah, ma'ani dia jelasin. Nah, baru ada manfaatnya. Kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatud dini salasatun. Jadinya kerusakan agama. Jadi agama ini bisa rusak. Yang merusak agama ada 3 perkara kata Nabi Muhammad. Makanya Islam ini nih, agama kita Islam itu nggak pernah atau kebanyakan kalahnya itu bukan dari serangan dari luar, tapi rusaknya dari mana? Dari dalam. Dan ini bukan agama Islam doang sih, semua agama dan bahkan semua masa-masa keemasan suatu negeri itu rusaknya, runtuhnya
Karena bukan datang dari luar, tapi runtuhnya dari dalam, dari internalnya tuh ada yang bermasalah. Maka zaman keemasan bakalan rusak. Agama begitu juga bakalan rusak. Yang pertama kata Nabi Muhammad, yang ngerusak agama, arti yang bikin agama ini menjadi lemah. Yang pertama, faqihun fajirun. Apa faqihun fajirun? Ialah seseorang yang ahli fikih, tapi dia orang yang fajir, orang yang jahat. Orang kalau tadi ilmunya cuman di lisan doang. Ilmunya cuman di lisannya doang, tapi di pengamalannya nggak ada. Namanya faqihun fajirun. Orang ngerti hukum, tapi dia orang yang jahat. Nah maka nanti dia bisa tuh mengutak-ngatik hukum untuk menghalalkan yang tadinya haram, atau untuk mengharamkan yang tadinya halal. Ya kan di ahli fikih ngerti kan, diutak-atik, oh ini hukumnya tadi haram, diutak-atik, ini ada pendapat ini, ada akhirnya lama-lama jadi halal. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi bisa haram. Akhirnya agama Islam lama-lama jadi lemah. Nah, faqihun fajirun. Atau seorang ulama su. Jadi dia bisa ngotak-ngatik hukum, bisa ngotak-ngatik masalah, sekiranya lama-lama umat Islam itu bukan menjadi kuat imannya, malah semakin lemah. Kemudian yang kedua, wa imamun jairun, seorang pemimpin yang zalim. Tuh, seorang pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, entah pemimpin negara, entah pemimpin kota, entah pemimpin wilayah, nah dia zalim, jairun zalim. Ya maka itu yang merusak agama. Makanya kan anak sering tuh ngasih kabar pemimpin ini kan pahalanya borongan dia. Kalau pemimpin pahalanya borongan. Jadi sekiranya di satu kampung ada yang ngadain tahlil, ada yang ngadain maulid, ada yang ngadain istighosah, kira-kira pemimpinnya dapat nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Yang penting dia ridho aja ngizinin. Dapat pahala nggak? Dapat tuh pemimpin tuh. Tapi begitu juga kalau di kampung itu ada perayaan-perayaan yang nggak bagus. Sekiranya pemimpinnya ridho, maka dosanya dapat nggak? Dapat. Jadi dia pahalanya borongan, dosanya juga kalau dia nggak ingkar, dosanya juga borongan. Kemudian yang ketiga, wa mujtahidun jahilun. Nah ini yang rusak agama nih, yang ketiga, mujtahidun jahilun. Orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, tapi dia bodoh, nggak ngerti ilmunya. Sungguh-sungguh banget beribadahnya, zikirnya sampai 2 hari habis isya misalnya berzikir, sampai beduk subuh misalnya, tapi jahil, tahu jahil, bodoh, nggak ngerti agama. Nah ini rusak agama nih. Misalnya dia udah zikir banyak-banyak, nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum, apalagi nggak ngerti hukum tauhid, hukum akidah, urusan akidah, wah bahaya lagi dah. Dia lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ngeliat ada cahaya datang tuh, ya kan? Ada cahaya, orang dikira lampunya dimatiin, lampu dimatiin puyang palanya dia kan, ngeliat HP puyang palanya tuh. Dia ngeliat ada cahaya, dia pikir dia apa? Dia pikir dia udah keren banget, udah mendapatkan sesuatu dari Allah. Udah dibilang udah orang ahli, masya Allah banget. Nah akhirnya dia ketipu tuh dengan godaan setan. Kayak zaman dulu kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau lagi riyadhah, beliau lagi masa-masa
beliau ingin menjadi kekasihnya Allah, lagi beribadah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu beliau lagi bangun malam, lagi beliau ibadah, itu datang cahaya, zaman lagi beliau itu datang cahaya nyamperin beliau, itu seolah-olah malam kayak siang, saking terang itu. Di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau orang yang ahli ibadah dan beliau juga ahli ilmu gitu. Jadi beliau tahu ilmunya, tahu dasar ilmu. Ketika malam-malam ada cahaya, sama Syekh Abdul Qadir Jailani diambil sendalnya, ya kan? Disambit tuh sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ikhsa ya lain, pergi lu wahai makhluk yang terlaknat. Pecah langsung tuh cahaya, langsung jadi gelap lagi. Akhirnya nggak lama cahaya datang lagi tuh. Datang lagi ke tempat Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya, wahai Syekh, dengan apa engkau bisa tahu bahwasanya aku ini iblis, aku ini setan? Iya, aku tahu engkau setan ketika engkau udah ngomong tadi itu. Engkau ngomong bahwasanya apa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau sudah dibebaskan dari hukum taklif. Artinya engkau udah gak wajib sholat lagi dah, udah hebat banget. Engkau udah gak wajib lagi puasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ngomong begini setan. Karena Nabi Muhammad aja Rasulullah yang dosanya udah diampunin yang lalu dan yang akan datang, sholat sampai kakinya bengkak. Sholatnya luar biasa. Maka diambil sendal, dilempar tuh iblis, akhirnya pergi. Maka kata tuh iblis apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sebelum engkau ini nggak ada orang yang selamat dengan kena godaanku. Aku udah berapa ratusan ulama, berapa ratusan ahli ibadah, aku jebak dengan cara tadi itu. Dengan cara apa? Dia udah dibebaskan dari hukum taklif. Makanya banyak ahli-ahli ibadah itu tersesat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani selamat dari godaan setan karena apa? Karena ilmu. Beliau paham dengan ilmu. Nah, makanya kata Nabi Muhammad, yang ketiga itu yang paling bahaya merusak agama, mujtahidun jahilun. Orang yang semangat ibadah, orang yang semangat ingin taat tapi enggak punya ilmu. Rawahu Dailami an Ibni Abbasin wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.